Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, ICW dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU. ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggarannya, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkannya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. KPU menerangkan jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara untuk perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangkut kusutnya Sirekap tak hentinya menarik opini publik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam Sirekap juga mencuatkan dugaan kecurangan pemilu. PD Perjuangan mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap sistem informasi rekapitulasi elektronik alias Sirekap. Indonesia Corporation Watch, Indonesia Corruption Watch bahkan mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait Sirekap. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD pun sempat menyatakan agar aplikasi Sirekap milik KPU diaudit secara digital forensik oleh lembaga independen. Hal itu untuk membuktikan dugaan kecurangan penggelembungan suara. Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Meski KPU telah menggelar konferensi pers dan membantah bahwa server Sirekap berada di luar negeri, kusut berantakan Sirekap masih banjir kritik. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut. Idham menjelaskan penyelesaian permasalahan pemungutan dan perhitungan suara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong segera adanya hak angket DPR untuk menyelidiki pemilu 2024 yang banyak ditemukan kejanggalan. Sementara itu KPU mengklaim pemilu 2024 sudah berjalan sesuai undang-undang. Menyikapi banyaknya dugaan kejanggalan dalam proses pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, sangat berharap DPR bisa segera melakukan hak angket untuk menyelidiki banyaknya kejanggalan dalam pemilu 2024. Salah satu hal yang perlu diselidiki adalah adanya temuan jumlah DPT di beberapa TPS yang melebihi batas dari 300 orang pada Sirekap KPU. Hal ini menjadi anomali pada pelaksanaan pemilu 2024.
Namun Ganjar menyadari hak angket memiliki proses politik yang tidak mudah. Untuk itu, Ganjar mendorong DPR melakukan rapat kerja membahas pemilu yang bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Menanggapi usulan pengajuan hak angket, KPU RI menyatakan bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. KPU menyatakan jika terjadi pelanggaran administrasi, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu. Sementara itu, terkait perselisihan hasil pemilu, maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim Liputan A-News melaporkan. Partai yang tergabung dalam koalisi Amin atau Koalisi Perubahan sepakat mendukung wacana hak angket dalam rangka mengusut kecurangan pemilu 2024. Hal ini pemirsa diputuskan dalam rapat ketiga Sekjen Partai yakni Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Abu Bakar di Nasdem Tower pada Kamis malam. Hermawi Taslim menjelaskan koalisi Amin mendukung hak angket demi menjaga kebenaran lewat pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pun menekankan dukungan hak angket demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat. Sedangkan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menegaskan hak angket juga berdasarkan suara masyarakat yang ada di lapangan. Mereka menunggu PDI Perjuangan menginisiasi pengajuan hak angket. Hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Pemirsa, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke kabinet pemerintah menimbulkan spekulasi di publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY itu sebagai langkah mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai Menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir. Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY, koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu, langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit.
Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adiana Pitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyambangi rumah Mahfud MD untuk berdiskusi terkait tugas kerja yang harus dilakukannya. Hadi mengaku mendapat arahan dari Mahfud MD terkait program kerjanya selama 8 bulan ke depan. Pertemuan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dengan Mahfud MD berlangsung di kediaman Mahfud di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan ini keduanya membahas sejumlah penanganan masalah yang ada di Indonesia, sekaligus program kerja prioritas yang akan dilanjutkan, diantaranya BLBI, likuiditas Bank Indonesia, Undang-Undang MK, dan pelanggaran HAM berat. Selain itu, Mahfud menuturkan sebagai Menko Sipil pertama tidak mengalami kendala berkoordinasi dengan sosok Hadi yang memiliki background militer. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama hampir 1 jam. Selain itu, keduanya juga membahas berbagai isu di Kementerian Polhukam seperti masalah keamanan di sejumlah wilayah termasuk Papua. Enggak, sudah saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakap untuk melakukan ini semua. Sehingga saya tidak memberi kiatnya tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih lincah daripada saya nanti karena kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Jalan dengan baik. Kan sudah ada peta jalannya. Mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum selesai, kan tinggal berapa bulan lagi bisa selesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baiknya. Apalagi arahan dari Prof tadi udah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Meski sisa waktu menjabat sebagai Menko Polhukam hanya 8 bulan ke depan, Hadi berjanji akan menjalankan tugas dan PR di Kementerian Polhukam sebaik mungkin. Dari Jakarta, Ayah Nufus Abdul Rosid, iNews, melaporkan.